Salam sejahtera bagi kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah birabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Ibu Ari dari Dinas Lingkungan Hidup, yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah beserta operator dari SDN Mentoso Kecamatan Jenuh, dari SDN Sekardadi Kecamatan Jenuh, dari SDN Nino 2 Kecamatan Semanding, dari SDN Sambung Rejo 1 Kecamatan Semanding, dari SDN Simo Kecamatan Surko, dan dari SDN Binangun 1 Kecamatan Singgahan yang kami hormati pula, serta rekan-rekan kami, ibu guru kelas 6, Mbak Nita, operator Adiwiyata, Bu Kismiati, sebagai penanggung jawab Adiwiyata di sekolah kami. Pertama-tama tak lupa mari kita memanjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmatnya, taufik hidayah serta inayahnya, sehingga pada hari ini, tepatnya hari Sabtu tanggal 29 Mei tahun 2021, kita ditakdirkan bisa bertemu di tempat ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat di hadapan bintang. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita semuanya. Semoga telah dia berakhir kita mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, izinkan kami menyampaikan susunan acara pada hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Mei tahun 2021. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah penyampaian materi dari Dinas Lingkungan Hidup yang insya Allah hari ini disampaikan oleh Mbak Ari atau Bu Ari, dan insya Allah nanti Bapak Bambang selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban insya Allah akan berusaha menyempatkan diri di sini. Yang ketiga adalah informasi-informasi dari kami mengenai materi tentang Adiwiyata yang mungkin berdasarkan best practice atau pengalaman yang kami miliki. Yang keempat adalah lain-lain. Yang kelima adalah foto bersama. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk itu, agar jalannya kegiatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, tertib, serta mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah SWT, marilah kita buka bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih Bapak Ibu yang kami hormati. Memasuki acara yang kedua adalah penyampaian materi informasi dari Ibu Ari dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tuban. Untuk itu, waktu tempat sepenuhnya kami aturkan kepada Ibu Ari. Mohon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih undangannya, Bapak Ibu dari sekolah binaan. Alhamdulillah hari ini dapat berkumpul. Di sini saya sangat mengapresiasi kehadiran Bapak Ibu terkait undangan kami yang mungkin sudah di-share oleh Bapak Kepala Sekolah. Nanti di tanggal 14 sampai dengan 18 Juni. Nah, di sini saya coba menyampaikan kira-kira yang membina nanti sekolah apa ya yang kemudian dokumen apa yang Bapak Ibu bisa persiapkan. Kalau terkait sosialisasi kemarin kan sudah saya sampaikan deh, yang hadir hari ini apa yang dulu juga hadir pertama sama atau
Oh berganti. Kalau yang hadir dulu, mohon maaf sudah menerima buku juknis dari kami ya. Kemudian apakah sudah dibaca separuh atau belum sama sekali? Memang kalau belum ada contoh nyatanya, EDS itu apa sih? Contohnya seperti apa? Nah, jadi kayaknya saya harus kasih langsung aja deh. Ini loh contohnya, monggo disesuaikan dengan kondisi sekolah. Ini EDS yang saya bawa juga punya sekolah lain, tapi otomatis permasalahan yang ada di sekolah Bapak Ibu nanti berbeda. Mungkin ada yang bawa laptop, nggak ada ya? Atau mungkin sudah mengcopy atau mencetak kuesioner yang Excel itu belum. Dan bukan yang bekal dari tim pembina atau tim penilai yang nanti akan dibawa ke sekolah. Jadi kami hanya akan mengkoreksi di sini, checklistnya di sini. Di perencanaan misalkan laporan EDS yang diminta, apakah Bapak Ibu sudah membuat? Belum. Contohnya, saya tanya, saya jawab sendiri. Karena saya selalu pasti belum dibuat. Ya. Kalau SKT belum juga. Nah, ini adalah evaluasi diri sekolah. Nah, yang dievaluasi kan ada 8 standar ya. Hanya standar isi, standar proses, dan standar surprise. Nah, ini untuk standar isi. Nah, karena Bapak Ibu adalah sekolah baru, otomatis temuannya satu, pasti visi misi belum ada dalam KTSP. Visi misi dan tujuan. Nah, ini pasti belum dibuat. Ini bisa jadi temuan satu. Kemudian ini ada kegiatan pembiasaan diri, pembahasan dari integrasi dengan LH juga belum terlaksana. Gitu. Nah, ini bisa nanti bisa dibuka juga di juknis, itu juga sudah ada. Nanti bentuknya hanya cukup kolom saja seperti ini. Nah, ini standar pengolahan atau standar proses ini. Ada 4 ini untuk sekolah baru, pasti semuanya belum dibuat. Tapi mungkin jangan terlalu dikopas plok ini. Belum ada visi misi RKT, dokumen 1 KTSP, belum memuat penerapan LH, jelas pasti belum. Nah, dan lain-lain. Pembagian kerja belum melibatkan semua komponen. Kemudian belum ada kerjasama dengan mitra, belum ya. Mungkin ada yang sudah mulai bikin MOU. Nah, ini bisa jadikan temuan. Dipilah dulu semua temuan. Kemudian standar surplus. Tempat sampah belum terpilah, masih 1 tempat sampah di tiap kelas, pasti itu. Oke. Kemudian apa lagi? Belum punya greenhouse, belum. Nah, banyak sekali surplus monggo terkait. Kemudian atau mungkin masalah lain di sekolah. Misalkan ibu ada sekolah suka banjir kalau tergenang, atau hujan. Kalau hujan suka tergenang, mungkin ada halaman sekolah suka tergenang kalau banjir, atau mungkin tergenang sementara. Mengganggu enggak kira-kira? Nah, itu juga masalah. Kemudian nanti bisa solusinya apa? Bisa buat biopori. Nah itu nanti penyelesaiannya di situ. Jadi masalahnya dulu monggo di peta-petakan yang terkait pendidikan ramah lingkungan hidup. Kemudian apa lagi? Coba kira-kira di sekolah yang terkait PRLH itu masalahnya apa ya? Pembagiannya sedikit ya. Tanamannya. Pembagiannya masih sedikit.
Kemudian kira-kira solusinya apa? Kalau beli pohon nggak mampu, kira-kira mau bikin MOU atau minta bantuan ke siapa? Nah ini nanti setelah semuanya terkumpul, permasalahannya apa, nanti dengan petakan skalanya. Kalau misalkan tempat sampah, adakah anggaran tiap tahunnya untuk beli tempat sampah? Ada. Itu bisa dimasukkan. Mungkin nanti per tahun. Nanti kan ada setelah EDS selesai. Ini nanti bisa revisi dokumen yang pertama, permasalahan pertama tadi, otomatis ini nggak butuh biaya nih Bapak Ibu, bisa dilakukan segera. Bisa dimasukkan ke tahun pertama. Nanti di tahunan monggo akan dirapatkan atau direvisi di bulan apa. Nanti ini rencana tahunan juga ada kegiatan per bulan. Kalau mungkin tadi tempat sampah mau dalam waktu 1 tahun sudah bisa mengatasinya, di bulan berapa kira-kira di dana bos anggaran pasnya itu bisa untuk menghadapi adiwiyata ini. Lingkungan sekolah kami halamannya sangat luas sekali, mungkin kurang lebihnya 4.000 berapa gitu ya. Kemudian kami sudah mempersiapkan tentang tanaman dan sebagainya. Nah, karena terkendala tenaganya, penjaga tidak punya, guru pun juga terbatas, hanya 10 orang, sehingga untuk pembagian tugas untuk menghadapi adiwiyata itu agak bagaimana ya kendalanya itulah mungkin baru berapa persen, 10% yang kami kerjakan. Karena apa? Tanaman yang ada di sana itu insya Allah sudah memenuhi syarat, karena pohon-pohonnya mungkin saya masuk ke sana itu 2015 sampai saat ini 5 tahun sudah MOU dengan mangrove. Kendalanya adalah setiap hari itu sampah yang ada di halaman sekolah itu berserakan. Karena apa ya, tenaganya tadi, tenaga kebersihan tidak ada. Kemudian untuk halaman yang tadi tergenang itu belum ada gambaran kalau membuat biopori itu ya, biopori. Mungkin untuk tahun ini pun juga belum menganggarkan untuk biopori ya, karena halaman luas mungkin mengalirnya itu juga ada aliran ada aliran tersendiri, yaitu melalui got-got. Namun karena ya pagarnya itu sudah keseluruhan, sehingga air pun itu juga tidak bisa mengalir keluar seperti itu. Nah ini nanti bagaimana solusinya, aku mohon diberi solusi untuk kelanjutannya, karena tadi tenaganya tadi ya, tenaga yang kurang, terus anggaran pun juga belum tercover di RKAS. Mungkin hanya sebagian, baru tempat sampah itu pun juga belum keseluruhan, karena muridnya juga hanya 117. Dan untuk tahun ini anggaran itu masuk di tenaga GTT, sehingga untuk menyisihkan biaya untuk adiwiyata itu sangat sedikit sekali ya. Demikian Bu, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Di SD Muntasel ya. Kalau dengar cerita itu memang potensinya ada di luar lahan sekolah ya, hanya kendalanya. Nah itulah yang kami maksud. Berarti Ibu sudah bisa mengatakan kalau oke, potensi saya adalah luas lahan, kemudian pohonnya sudah ada. Nah ini ada kendalanya di situ. Ini jangan bisa masukkan, kalau memang tenaganya hanya sedikit, otomatis akan terbagi nanti kegiatan Ibu jadi panjang, nggak apa-apa. Jadi kalau memang tenaganya 10 dalam 1 tahun hanya bisa menanam sekian pohon, merawat sekian pohon, nggak apa-apa Bu. Iya, betul. Kemudian anggaran, mohon maaf
Yang terakhir tadi terkait anggaran adiwiyata. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup tidak menyarankan untuk ada belanja, ada kata-katanya belanja adiwiyata, tidak. Yang belanja adiwiyata itu adalah belanja sarana prasarana pembelajaran. Jadi jangan menyebutkan sekali-sekali kata-kata adiwiyata dalam RKAS lingkungan, karena nanti kami yang ditikan. Tidak bisa ada-ada. Karena tujuan kami adalah sarana prasarana pendidikan di sekolah berbasis lingkungan, itu saja. Jadi apapun, belanja apapun harus dikatakan bahwa itu sarpras pembelajaran. Beli tanaman kan juga bisa jadi sarpras pembelajaran. Tanaman toganya nanti bisa jadi penelitian anak-anak atau novel yang lain. Nah, seperti itu. Kemudian tadi biopori. Nah, kalau memang belum ada anggaran tidak apa, tapi kalau sudah dianggarkan entah tahun keberapa, kami punya alat untuk membuat biopori. Monggo ke JLH, secara personal nanti kami bantu. Kami buatkan lubang-lubang setelah 1 tahunan dan 4 tahun. KTSP dan RPP ini sudah beres, ada contekan. Kemudian yang kedua, komponen pelaksanaan. RPP nanti mungkin yang punyanya SDN Rombongoyo belum terpilah seperti sesuai peraturan yang sekarang. Jadi RPP nanti harus ada yang memuat kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase, harus ada yang memuat pengolahan sampah, penanaman dan pemeliharaan tanaman, konservasi air, konservasi energi dan inovasi. Nah, ini monggo dipetakan Bapak Ibu. Misalkan mengangkat tema air saja, di agama ada yang air, di pelajaran mapel agama. Kemudian di tematik bahasa Indonesia bisa air, bisa melalui puisi, bisa melalui cerpen dan lain-lain. Kemudian di matematika bisa air, menghitung volume. Nah, seperti itu. Berarti sudah paham. Nah, ini nanti kelihatan ya, RPP-nya harus minimal ini saya. Bapak Ibu bisa coba isi sendiri nanti. Nah, ini tinggal dicentang saja. Kalau ada RPP terkait kebersihan dicentangin. Kemudian di sekolah Bapak Ibu ada berapa guru? Total ada 10 misalkan. Maka silakan monggo di sini diisi 10 angka. Kemudian selanjutnya tingkatan sekolah SD ya. Kemudian buat tabel RPP ini masuk ke si 2. Ini juga sudah saya kopikan. Nah, ini misalkan ini nomor 1 RPP kelas 4, mapelnya matematika. Kemudian ini tinggal diklik saja. Nah, dari 6 aspek ini masuk kemana? Sampah kah? Kebersihan kah? Dan lain-lain. Nah, ini sudah ada contoh RPP-nya. Bentuk RPP apapun, mau yang 1 lembar, mau yang 2 lembar, 5 lembar, monggo. Tidak ada ketentuan pasti. Yang penting RPP Bapak Ibu terkait PRLH. Jadi nggak ada buat RPP salah. Yang salah adalah yang nggak buat RPP. Nah, ini yang masuk ke kemudian pelaksanaan. Ini mulai kegiatan. Jadi kalau mungkin ada foto yang dulu monggo dilampirkan, kalau tidak ada tidak usah dipaksakan. Kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase. Siapa saja yang terlibat? Ada kepala sekolah, tenaga pendidik, orang tua. Nah, tahunya dari mana? Ini nanti yang dilampirkan adalah SK boleh, jadwal, tiket anak-anak boleh. Dan nanti Bapak Ibu
itu dimasukkan kemana ini? Ini adalah folder kosongan yang nanti Bapak Ibu isi di sini. Nanti saya kopikan. Data administrasi karena Bapak Ibu adalah sekolah baru diambilkan saja. Kemudian rencana gerakan, nah ini ada laporan EDS, kelihatan ya, IPMLH dan pihak yang terkait terlibat. Nah ini sudah ada contohnya, tinggal masukkan. Tidak diganti dulu tapi nama sekolahnya. Kemudian dokumen 1 KTSP, ini sudah ada. Dan seterusnya, masuk ke pelaksanaan lainnya. Bapak Ibu kalau buka folder ini sudah tahu, oh yang tak masukkan apa. Ini berarti RPP yang pertama. RPP yang terkait ekskul kalau ada, kalau enggak ada ya dihapus saja. Kalau di kebersihan ini hanya punya 4 atau 2 file yang terkait ini ya sudah 2 saja. Mungkin cuma punya foto waktu membersihkan toilet, ya ini aja yang diisi. Yang lainnya dihapus. Misalkan punya foto waktu Pak Bonya memperbaiki selokan, ya ini aja yang dimasukkan. Yang lainnya nggak usah. Begitu juga seterusnya. Ini ada pengelolaan sampah, ada reduce reuse. Nah, minum tanpa sedotan ini paling gampang. Jumlah karya inovatif pendidik dan peserta didik terkait penerapan PRLH. Nah, ini inovasi bukan untuk anak-anak saja, tapi bapak ibu gurunya juga bisa. Misalkan di sekolah ada tanaman apa yang banyak bisa diinovasikan, bikin jamu atau apa, mungkin penggantiannya, nah ini bisa di sini. Atau mungkin yang lainnya terkait tugas yang nah ini misalkan ada 2, nah ini nanti isi daftar inovasi. Nah ini nanti lari ke sheet 3. Judul inovasinya apa, nama inovatornya siapa, kemudian aspek PRLH-nya apa, apakah terkait kebersihan, pengolahan sampah. Nah kalau misalkan konservasi air, mungkin tadi berinovasi dari limbah cuci tangan boleh, itu bisa masuk inovasi. Kalau memang dibuatkan filter-filter sederhana, itu bisa masuk di konservasi air. Jadi jangan terlalu jauh. Inovasi apa sih? Inovasi nggak mungkin lah di sana, nggak ada seperti itu. Kemudian selanjutnya penerapan PRLH untuk masyarakat. Contohnya bersih-bersih sampah di pantai. Kemudian ada pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Kampanye tentang konservasi energi, penanaman dan pemeliharaan pohon di luar sekolah, kampanye tentang bank sampah, kampanye tentang konservasi air. Nah, dari semua ini penerapan PRLH untuk masyarakat. Jadi kegiatan ini tidak dilakukan di dalam sekolah, tapi di luar sekolah. Kalau memang belum ada, ya sudah nggak usah dipaksain, skip aja. Ini kayak iklan aja. yang penting nanti di rencana aksi kan nanti akan muncul dulu. Nanti kita evaluasi juga di rencana aksinya. Mungkin ada masukan nanti dari tim pembina atau penilainya nanti. Kalau lihat situasi kondisi sekolah seperti ini, harusnya kenapa nggak ditambahin, pasti kita ada masukan sampai seperti itu. Nah ini kondisi kebersihan selanjutnya, kondisi kebersihan di luar. Jadi apakah selokan di luar sekolah lingkungan sudah bersih? Jadi selain sekolah yang dibersihkan, tapi lingkungan berimbas juga ke sekeliling. Ini yang dimaksudkan. Apakah selokannya juga tetap kotor? Nah ini. Nanti kalau Bapak Ibu mentangnya bersih, tapi kita lihat di luar kurang bersih, ya nanti beda nilai. Kemudian apakah berfungsi drainase di luar sekolah Bapak Ibu. Nah, selanjutnya pemilahan dan pengelolaan sampah di lingkungan sekitar sekolah. Kalau tadi ada kendala bahwa tidak ada bank sampah, ya mungkin ini nggak bisa dikerjakan karena sampah terpilah dan terkelola dengan baik. Nah, ini butuh kerjasama dengan bank sampah sekitar. Sampah terpilah namun tidak terkelola dengan baik.
Ya mungkin nanti cuma sampai di sini saja, sampah sudah terpilah tapi belum terkelola. Kecuali Bapak Ibu ada MOU tadi, mungkin dengan bank sampah. Kalau ke Tuban mungkin sejalan ya. Tapi biasanya ada kok. Nanti coba saya tanyakan. Kalau nggak salah pesertanya ini dari Gunung, Singgahan, Sokol. Nanti coba saya share. Kira-kira bank sampah terdekat dari sekolah Bapak Ibu yang mana? Karena di kami itu ada kegiatan Kampung Idaman Berseri. Mungkin ada yang pernah dengar? Ya, itu Kampung Idaman Berseri itu intinya ada, itu program pemerintah sebenarnya, tapi bukan di saya, hanya saja di dalamnya itu diwajibkan setiap RT, beberapa RT itu harus punya bank sampah. Nah itu maksud saya. Di Pelumpang ada, sampai di Pelumpang saya pernah. Kalau yang di Jember dan lain-lain ini saya harus tanyakan ke bank sampah induk. Bank sampah induk di Tuban adalah di Batu Retno, forum bank sampah Tuban. Jadi forum itu di bawah kami, beliau mengkoordinir seluruh bank sampah yang ada di kabupaten. Jadi kalau saya mungkin coba infokan, minta info bank sampah yang paling dekat dari Jember yang mana, mungkin beliau bisa membantu saya. Nanti coba saya tanya-tanyakan. Lanjut ya, bentuk jejaring kerja dan komunikasi. Forum Adiwiyata melalui medsos ini, forum WA kita bisa masuk di sini. Oh, kita punya forum Adiwiyata melalui medsos. Kemudian pertemuan rutin dengan komite sekolah sudah ada pasti ya. Kerjasama dengan instansi kalau belum ada bisa dimulai. Dengan kami saja bisa LH, forum FBST tadi, dan Mangrove Center. Kami bertiga berjalan bersama. Jadi kalau dapat kami dapat 2, 1 dapat 3. Ya. MOU yang maksudnya Pak. Nah itu. Kalau mungkin kerjasama. Nah ini biasanya kegiatan kader ini yang dilakukan. Pemberitaan aksi dan kreasi gerakan melalui medsos dan media massa. Sosialisasi gerakan kepada pihak terkait. Nah, terkait medsos, mungkin yang sekarang kan lagi daring terus ya. Bapak Ibu guru juga mungkin memberi materi sekarang sudah via YouTube. Nah ini di sini poinnya. Aksi kreasi di medsos ini sudah kepakai. Kalau dulu sulit, nggak semuanya punya medsos. Sekarang semuanya, anak saya yang kelas 5 sudah punya medsos. Apalagi Bapak Ibu guru. Kemudian pameran aksi kreasi dan inovasi. Pameran yang diikuti di kecamatan boleh. Pernah kan dia ikut aksi pameran, pokoknya yang di luar sekolah. Mungkin dengan sekolah itu apa sih, kalau itu regional itu apa kok namanya, saya lupa. Kemarin saya naik mataku. Ya ada Madin punya ya, sekolah pasti punya. Kemudian majalah Buletin kayaknya enggak, skip dulu. Media cetak juga sulit, skip aja. Pameran tadi ada mestinya. Kemudian website, blog, nah ini pasti ada sekarang. Medsos ada, poster dan slogan gampang, tinggal dicetak. Media elektronik sulit, nggak usah. Nah ini selanjutnya ada membentuk dan memberdayakan kader lingkungan. Jumlah kader adiwiyata. Nah ini yang dimaksudkan, jumlah kader dan jumlah keseluruhan peserta didik. Ini nanti banyak enggaknya, ini dibandingkan nilainya. Kalau bisa, kalau jumlah kadernya 100, jumlah peserta didiknya 100. Nanti kalau jumlah kadernya 120, tapi yang jumlah keseluruhannya cuma 120, dapat dari mana Pak? Gitu. Jadi hati-hati di sini. Jangan sampai jumlah keseluruhan peserta didiknya lebih banyak. Kebalik, jumlah kadernya lebih banyak daripada jumlah peserta didik. Ini tahunya dari mana? Dari tim
yang di awal tadi. Jadi pertama-tama yang dibentuk adalah SK tim, kemudian baru EDS, rencana aksi belum 1 tahun. Kalau sudah, nanti setelah kami tetapkan baru nanti kedepannya akan kami evaluasi apakah sudah di rencana aksi semua kegiatan apakah sudah dilaksanakan atau belum. Kalau belum, kendalanya apa. Kalau sudah ternyata belum tercapai 100%, kenapa gitu. Biasanya sudah selesai. Kemudian teman-teman nanti ditanyakan siapa yang memantau. Nah, kamu selesai. Ada pertanyaan dari kuesioner yang